kelihatan kita. Nah, cukup. Kuncinya, kuncinya. Satu ya. Dan yang ini ditutup dan nek, jangan sampai ke dalam. Masih ada siluman kan. Dah, tadi kencang lu, dapat ngepot tuh. Harus kencang. Kencang, on. Sip. Ini medium. Medium ini sebenarnya sama aja sama pengoperasiannya medium yang lain. Tapi terkadang masih ada beberapa orang, Baik, kita air. Serak-serak. Air yuk. masih beberapa orang dinyamain pompanya. Jadi pompa ini disamain sama pompa-pompa yang dulu-dulu. Sebenarnya salah. Kayak penyedotan ini udah pakai elektrik, jadi nggak perlu pakai putaran pompa. Ya, paham belum di sini? Jadi printingnya udah pakai elektrik. Udah pakai elektrik ya. Jadi bukan dari pemanfaatan putaran pompa terus dia printing ya. Jadi pokoknya full elektrik. Contohnya gini, ini jadi untuk ngisap bagusnya tanpa masuk gigi. Kita bekerja itu. Iya. Kan ini elektrik ini. Terus kalau umpama sambil menyerang bisa Itu juga. lain hal. Lain lagi permasalahannya. Ini untuk nyedot. Bagusnya dia pada saat pompa nggak masuk gigi, PTO tetap masuk. Betul masuk gigi normal. Tapi mau Netral. pompa bukan buat nyuplai ya. Nyedot, bukan Iya. pompa, nyedot. Nyedot doang bukan buat nyuplai ya. Bukan buat nyuplai. Kalau udah nyuplai baru masuk gigi gitu Iya. ya. Oh, gitu doang. Nah, berarti kan alangkah baiknya kalau PPO masuk, persneling juga masuk dong. Jadi Iya. ngisep, nyedot, Bisa. langsung Bisa. nyerang gitu kan tanpa membuka handle yang ke tangki. Bisa. Kalau nyedot Makanya masuk kan, ke tangki kan nggak tadi pakai aku gigi, bilang Pak. bagusnya ini jangan masuk gigi, bagusnya. Kalau lu bilang begitu bisa, Tapi nggak ada masalah. tidak masalah. Tapi kalau misalkan udah seperti itu tadi masuk gigi misalkan, jangan iseng. Wah, ini gasnya kurang kencang. Ini beda sama mobil-mobil yang dulu. Kalau mobil yang dulu, iya bisa seperti itu. Gasnya kurang kencang karena dia pemanfaatan tenaganya itu dari mekanisme putaran pompa, bukan elektrik. Kenapa disebut elektrik? Dia walaupun dia nempel di pompa, pakai dinamo sendiri. Gitu. Dia pakai dinamo geraknya, bukan menggerak pemanfaatan putaran pompa, bukan mekanisme itu. Kalau sambil pompa gue ya. Ya. Kalau dari tangki kalau di tanki mah biasa pak, langsung pakai gas juga ya. Kalau dibilang tambah tekanan gas gitu ya sama itu pak. Jadi dari akhir. Enggak, kok nggak di ini nih, tambahin putaran gas kok. Makanya kan umpama nih, lu PKP nih, depan Ya. itu nih. Ya. Dan ini unit nyedot, Ya. langsung Ya. nyerang, Empat. langsung nyerang, 4 lah keluar. langsung nyerang. 2 outlet keluar, Ya. ya kan karena sono PKP-nya ya kan. Otomatis kan yang di depan minta tekanan air supaya Kencang. kencang. Itu lain permasalahan. Kan ini bicaranya nyedot. Oh nih, Ini belum ke sono. Ini nyedot dulu nih. Lurusin nyedot dulu. Ya. Kalau masalah nyerang mah sama kayak mobil yang lain. Tapi kalau untuk nyedot air itu kan dari kali, dari Hidran. Nggak usah digas ya. Nggak usah digas. Kecuali Kalau kita mau masih cepet-cepet. gigi, tapi jangan digas. Syaratnya itu, jangan digas aja. Kalau mau cepet penuhin tangki. Maksudnya menurut Kita gini. Ini kita nyedot lagi kosong nih. Biar cepet. itu belum ke sono pak. Belum ke sono, belum. Nggak usah digas, yang penting dapetnya aja bang. Ya, ini belum dapat. Ini masih bicara cara kerja ini dulu. Belum nyedot belum. lu bawa rokok nggak? Intinya untuk yang karoseri Fire Dome
dengan pompanya waterless itu seperti ini. Jadi Fire Dome sama Waterless sama. Fire Dome karoserinya, pompa waterless itu pompanya, pompa merek pompanya. Jadi dia kalau mau nyedot bagusnya jangan pakai gigi. Ada alasannya soalnya. Karena karakteristik mobil ini, pompa. Karakteristik pompa ini pompa basah. Analoginya kayak gini. Tahu kan pompa-pompa yang di rumah, jet pump itu tahu kan? Pernah nggak ngalamin di rumah itu pompa jet pump? Coba nyedotnya jangan pakai air. Dapat nggak? Nggak dapat kan? Kalau begitu dapat, bocor kan? Ini sama. Mobil ini sama. Untuk menghindari, cuman bedanya kalau yang pompa jet pump itu dia nyedotnya harus dipancing air dulu. Kalau ini pakai priming elektrik. Tuh. Nah, untuk istilahnya biar nggak cepat jebol, ini salah satu suku cadang dalamnya komponennya. Itu kalau bisa, kalau dia kan nyedot nih, ini kan belum ada air nih pompa. Nah, berarti kan di dalam pompa kering. Kan tadi dari awal juga udah bilang karakteristik mobil ini pompa basah. Berarti dipancing dulu buka itu handle itu. Nggak usah. Kan udah ada ini elektrik iya. itu loh. Makanya dibuatlah elektrik creaming ini loh. Itu alasannya. Jadi kalau kita mau nyedot, nggak ada alasan tangki kosong tetap bisa ya Pak ya? Bisa. Karena ada framing itu ya, ada elektrik itu Elektrik ya. creaming. Kecuali primingnya rusak, lain lagi permasalahan. Nah kalau priming rusak gimana? Kayak tadi lu bilang tadi mancing. Tapi juga tolong panggil. Tapi kalau misalkan rusaknya dari pagi misalkan rusak ya udah laporin lagi gitu. Bengkel. Boxing Di situ dulu ada lagi yang nanya, ada. Di situ dulu. Ini belum cara ngoperasiin primingnya belum. Terus tekanan air masuk ke dalam tangki berapa banyak? Kalau tanpa harus digas, tanpa kan tadi lu bilang nyedot tanpa masuk ke sekeleng ya. Nah, Meteo aja kan. itu permasalahannya lagi. Ini masih sekedar istilahnya nyedot dari sana, yang penting masuk ke pompa. Nggak bisa naik ke tangki, Pak. Bukan istilahnya. Ini berarti kalau misalkan lu bilang begitu, si pompa udah dapet dong, bener nggak? Ingat, si pompa itu udah dapet air gitu loh. Enggak gini loh, kan ini kosong. Iya. Kosong, gelas Iya, kosong. iya, gelas kosong. Nah kan kita mau nyedot nih, Nah. nyedot. Berarti Nyedot. kan kalau misalkan electrical primingnya rusak, itu bagaimana? Kan tadi dipancing udah jawab. Ini kan kosong, Iya. tangki kosong. Nah, maksudnya kosong gitu. Kosong. Ya udah berarti nggak bisa nyedot. Berarti nyedot. Gitu. Kalau misalkan tadi berapa jumlah airnya yang masuk ya itu mah lain hal, karena kalau itu berarti ini kan udah masuk air, udah nyedot air. Ini nggak bicara masuk dalam keadaan kosong. Buat menghindari kerusakan itu sih sebenarnya. Kalau keadaan kosong, berarti nggak bisa nyedot. Kecuali kalau memang masih ada air di tangki, baru dipancing. Ya, Kalau kalau mati ininya rusak. mati. Nah, Kalau rusak. Ya. Kalau nggak rusak ya pakai priming. Terus gimana ya? Dikeluarin dulu air supaya ini yang ngisi, lalu Apanya? pakai priming dipencet. Enggak. Apanya mancing? Mancing ya udah biasa kayak mancing apa sih nyedot mancing biasa gitu. Kalau itu Buka rusak air. ya Pak ya, kalau itu rusak Ini ya. kan kalau catatan ini rusak. Iya. Kalau nggak rusak mah pakai ini aja. Ngapain susah-susah? Tanpa dipancing, Pak. Iya, tanpa dipancing. Nggak usah susah. Berarti itu tugasnya itu tuh elektrik itu nyedot udara ya Pak ya. Iya, Makumin intinya udara ya. ngebuang udara yang ada di instalasi di pompa selang-selang. termasuk di selang. Jadi kenapa dia nyedot udara? Jadi biar ada perbedaan tekanan. Begitu dia istilahnya apa? Ini kan udara nih. Sebenarnya ini ada udara nih, ada tekanan udara. Iya. Besar atmosfer gitu kan. Disedot nih. Disedot set. Berarti tekanan kan kecil kan. Sedotlah air. Set, tarik ke atas. Nanti dapat air, nggak dapat airnya kan kedengeran bunyinya. Kalau misalkan nggak dapat air, primingnya kan agak kasar. Met. Begitu udah dapat air, suaranya sos. Lebih lembut. Coba. Itu priming. Itu yang penting dapat air tuh Pak ya. Ya. Kalau kita buka yang pompa ke tangki nggak bakal naik, nggak bakal ngisi ya. Nanti dulu itu Pak. Belum.
saya ngurusin itu dulu, hampir ya kurang lebih ya hampir semua lah masih mengadopsi pompa-pompa yang lama. Akhirnya kan kayak yang medium yang di sekarang pasar baru itu udah jebol lagi. Contohnya kenapa pompanya jebol, buka aja ininya. Di tengah-tengah pasti dia keluar air. Oh itu apa namanya, dia punya seal ya? Ya, sealnya rusak. Akhirnya begitu sealnya rusak, kan nggak bisa nyedot karena dia ada masuk udara di situ. Buka. Oh itu bersangkut pautan juga? Iya. Iya itu Gue pikir hanya sekedar handle tok itu aja ini. Nah, enggak lah. Kalau ini handle mah emang handle tok doang. Cuman kalau mechanical seal, tadi seal tadi, komponen yang tadi itu tetap berkaitan di pompa karena dia adanya di tak pompa. Di impeller dia adanya. Makanya, jadi sebenarnya sih yang dimaksud itu mechanical seal-nya dia nggak boleh kering, harus ada pelumasan sama pendinginan. Nah, pelumasan pendinginan itu hanya air. Kalau misalkan dia nggak ada pelumas, si salah satu bahannya itu dia kan keramik, dia langsung kena besi. Keramik bahannya apa? Bahan mechanical seal salah satunya. Oh, mechanical seal. Yang alat yang ada di tadi bilang sebenarnya menghindari kerusakan itu tuh, menghindari kerusakan. Jadi supaya si pompa ini dibutuhkan pada saat itu dibutuhkan bisa. Nah, udah paham belum nih masalah nyedot itu? Oke. Deh, kan udah nih tadi masalah penyedotan, udah clear kan? Nah sekarang tuh nanya ini di sini ada yang nanya nggak gitu? Nah Pak Bun kan nanya ini, bicara relief valve, kalau gue bilangnya ini buat safety, buat pengaman, bukan buat membatasi tekanan. Kalau gue bicara membatasi tekanan, bisa dong gue batasi 30 bar, bisa dong, bisa ya 30 bar, bener nggak Bun? Makanya saya selalu bilangnya untuk safety. safety apa Pak? Itu tadi Pak. Jadi tekanan ini si pompa ini kalau nggak ada alat ini dia bertekanan terus Pak. Ini selangnya jebol. Tekanan terus di depan kita tahu nggak Pak Gun posisinya dibuka apa ditutup? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak. Kalau misalnya ditutup berarti kan si pompa bertekanan terus nih. Nah nanti entah yang mana nih yang lemah, entahkah selangnya, entahkah koplingnya, tapi kita nggak tahu. Makanya menghindari seperti itu. Nanti ada kemungkinan seperti itu dibuatkan ini gitu. Makanya saya selalu nyebutnya safety, bukan buat membatasi tekanan, walaupun cara kerjanya emang dia di tekanan. Jadi kalau kita kerja buat nyerang, berarti ini harus main dong Pak. Nah itu aja Di onin aja. Rata-rata gini Pak, ini kita kerja udah kerja aja, ini nggak pernah dihidupin Pak. Jadi ini kerja tetap harus di on, harus gitu ya. on aja Bang, ini udah setting. Oh, nanti kita setting lagi. Ini buktinya. Nah ini remote to clean, maksudnya ini saringannya Pak. Oh, ketahuan nih saringan itu kotor gimana Pak? Nah kan remote. Itu kotor tuh. Ini harus bersih nih. Nah, bisa kelihatan kita kan kalau nggak dibuka kan nggak kelihatan tuh. Jadi buka. Oh, harus Bensin, dibuka ya. bensin. Kalau kita Pakai air biasa aja. kalau kita habis jemprot, habis jedot, Dicuci. Gak usah pakai air minum sayang. Nah itu tuh. Itu kan ada keran tuh. Nah, awas lihat itu jangan sampai hilang oringnya. Oringnya lihat ini oring yang ini oring, ada oring. Oh. Terus kan open dia pada saat di open, kan dia nanti ketemu nih open nih. Iya. Tak, kita open. Tekannya yang tadi berlebih di sini, balikin lagi ke sini. Kayak ini. Jadi dia operasi. Nah itu kalau kita onin itu batas maksimal itu berapa bar? Lemak ya biasanya kan kalau tekanan kerja kita pemadaman kan antara 6 sampai 8 bar, ya kan? Bener nggak? Ya itu kan berbeda Iya, kondisi beda. kalau di gedung bertingkat. Ya, itu lain lagi ceritanya. Kalau misalkan di daerah-daerah umum kan ya 6 sampai 8 bar cukup lah. Nggak perlu kita sampai 11 bar kan nggak mungkin kan. Makanya mungkin buat teman-teman yang di depan juga kan itu. Makanya dibatasin lah. Di settingnya antara 7 sampai 8 bar. Kalau nggak salah. Saya 9 sampai 8. Pak, kalau itu nggak usah di on, di off-offin, kita onin aja gimana Pak? Terus aja Pak. Tapi gini, kalau misalkan tadi Pak Gun ini dionin terus, ya nggak apa-apa sih. Cuma nanti pengaruhnya pada saat itu. Kan ini harus semua, nggak ada yang terbuka Pak. Nah, kalau ini maksudnya di
ngelakuin ini hindarin ada udara masuk. Dan emang ini nggak nyedot, jarang pernah nyedot. Seumur-umur saya, pas sudah kesini-sininya nggak pernah mobil ini dipakai nyedot. Kalau dulu zaman saya baru masuk tahun 2000, mobil manapun nyedot semua. Mau mobil kecil, mau mobil Morita, pasti nyedot. Gitu loh ya Pak ya. Sekarang nggak pernah saya ngeliatin. Baru kemarin tuh kebakaran. Ini tekanan. Nah, ya, ini tekanan, tapi ada perbedaan. Ini sama-sama tekanan nih, tapi pada saat mau bekerja, pernah nggak ini naik? Ya, ini karena outlet. Nah, kenapa ini? Kita buat hisap. Tekanan apa? Hisap. Tekanan hisap. Dia kemana arahnya? Jarumnya kemana arahnya? Jarumnya naik kan? Hah? Ya bener. Ini buat yang lain nih. Yang bener. Naik apa turun? Tahu. Turun itu. Jadi gini, ini indikator hisap tekanan ini dan tekanan. Maksudnya tekanan yang ada di sini, tekanan supply dari belakang. Dari misalkan dari mobil, ada mobil lagi depan sana nggak melalui tangki, langsung ke sini. Ada kan konektornya? Nah, dia berapa tekanan yang masuk ke sini? Ini masuk tekanan masuk. Ini nanti begitu dia ada masuk ke sini, ada tekanan misalkan 7 bar, nanti dia naik ke 7 bar. Tekanan masuk namanya, tekanan masuk ya. Kalau tekanan hisap, dia ke bawah, tekanan vakum itu. Ini kan ada, dia sampai minus 76. Ini kan biasanya di sini kan Dul. Pak Dul, Iya. Pak Dul, kalau kita suplai melalui konektor ini, bukan masuknya hisap juga. Ya benar hisap, kan di sini hisap tuh. Tapi di sini beda Bapak bilang. Tekanannya kalau pakai suplai bertekanan, ininya beda. Beda. Kalau kita pakai gini beda. Kalau ini kan kalau ngisap itu kan kalau ngisap dia ke bawah Pak Gun. Nah, Ini kan ada dua, yang ini ada 2 indikator. Kalau ngisap dia ke bawah, minus. Namanya minus. Minus berapa nih? nah. Dan kalau saya sih pernah nyoba sampai minus 76 bisa sampai ini. Ini besar. Tekanan hisap gimana sih? Kayak disedot set gitu. Nah ini Nah, sedot. dia ke bawah. Kalau misalnya dia ada tekanan namanya bahasa lainnya tekanan negatif. Hisap itu tekanan negatif. Hah? Kalau misalnya ada tekanan positif di sini, berarti kan dari sono udah ada tekanan nih, gitu loh. Kalau ini kan belum ada tekanan di sini. Pulang aja dia nih kalau udah nyolek-nyolek gunanya. Apaan sih? Tahunya lagi ngerekam ini. Deh, Pulang aja dia. deh sini udah paham belum? Ya, ini yang ke bawah ini tekanan negatif. Enggak. Kalau kita Bisa dicoba Pak nih, kita dulu nih. suplai dari sini berarti tekanan ini naik dong. Suplai dari mana? Dari sini. Yang enggak dong. Enggak. Ini suplai ini Ini Pak. kan masuk ke tangki. Iya. Ini suplai Suplainya dari ke sini. sini. Oh. Suplai di situ Pak pakai konektor yang itu. Jadi itu namanya tekanan positif. Ada konektor coba lihat. Ada konektornya. Ada. Kita Yang pernah gua bolongin, gua mau bikin katanya ada. Keluarin. Enggak itu dia ada. Gua bolongin. Nih. Ada ke sini. Enggak, kira dari Kuik langsung. Kan belum jadi. Dari Kuik juga bisa kalau ada konektornya. Iya, itu. Itu. Berhubung nggak jadi. Ya kan? Udah bikin tuh kan? Belum kan? Belum, deh. Enggak jadi katanya ada. Deh. Ada lagi. Dari sini dulu indikator dulu, belum ke yang lain-lain. Tapi bisa ada tekanan tuh Pak ya. Hah? Itu Oh yang penting sononya kenceng ya. Iya, kan di sana udah ada tekanan, kayak positif namanya Pak Gun. Kalau di sini sedot sono nggak bertekanan, Kalau ini ya kan- kempot. Kalau ini kan nggak ada tekanan dari bawah, makanya disebutnya tekanan negatif. Kosong. Nah, ada yang ngantar lo apa? Kalau hapusan kan kita disaranin nggak kalau buat pengecekan PTO kalau pengecekan unit kalau pagi itu hapusan Gunanya sih ngecek sirkulasi. sirkulasi disaranin disaranin nggak? Disaranin ah. Apa ya? Yang penting kondisi di ringan hisap. Ya. Di bawahnya ada tulisan strainer for priming. Strainer itu bahasa Inggris. Apa? Strainer itu bahasa Inggris dari saringan. Strainer. Trainer itu apa? Perputaran. Strainer itu saringan. For untuk Untuk pompa. priming. Oh. Pompa.
Kotor juga itu jangan-jangan. Nggak pernah dibuka. Ada ngajarin. Yang diklat juga nggak pernah ngajarin. Nih, si priming itu, pompa priming ya kan ada dia dinamonya. Dia melalui ini dulu. Itu. Kalau pasangnya terbalik pengaruh gak? Tadi kan begini nih. Enggak, ini begini. Nah, ini sih ada knocknya nih sini tuh. Ada knocknya tuh. Nggak bisa, ada knocknya. Kalau lu pasang begini nggak bisa tuh. Dia ada knocknya. Lo udah pulang dong gue. Iya. Jadi kemana Pak? Jadi kemana? Ini sini, di sini lagi harus pasang. Jadi Oh, balik dulu. berarti kalau terbalik nggak bisa. Nggak bisa. Oh, iya. Ini udah ada kotoran. Jembut tuh. Jadi Cuci lagi, cuci lagi. kalau Ton. setiap habis nyedot yang begini harus dicuci ya Pak ya. Ya. Nah itu ntar benerin tuh dulu ya. Ya. Cuma WD doang gitu kalau kayaknya. Wah, berarti gimana? Bukan. Buka.